belajar kembali dengan anak-anak. Baik, silakan ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Siap di tempat duduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini hari apa? Pada bulan apa? Agustus. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, lebih cinta tanah air lagi, Agustus adalah bulan kelahiran bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Bisa? Bisa. Kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran selanjutnya, coba Ibu mengingat pembelajaran yang kemarin. Apakah masih ingat kita sudah belajar apa kemarin? Kita belajar tentang herbivora. Masih ingat herbivora itu apa? pemakan Sedangkan karnivora pemakan daging. makan daging. Baik anak-anak, Ibu mau tanya nih, hari ini siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Bu Guru?
Siapa yang mau jawab? Boleh ngacung tangan. Hari ini sarapan apa? Dengan apa? Ngacung. Ayo. Hari ini Zahwa sarapannya bakso. Ada yang bisa menyebutkan bakso itu terbuat dari apa? Daging. Hanya bakso, Zahwa. Nasi dengan bakso. Zahwa sarapannya nasi dan bakso. Baik. Nasinya apa? Berarti Zahwa ini juga tadi sebagai herbivora, juga sebagai karnivora. Zahwa, Guru mau tanya nih Zahwa. Tadi kan sudah makan nasi ya sama bakso. Apa yang Zahwa rasakan? Setelah makan apa yang dirasakan? Lemas. Habis makan lemas? Gak lemas. Berarti berapa? Berenergi. Berarti Zahwa itu mendapat energi dari makanan. Zahwa adalah omnivora. Sebagai apa? Zahwa sebagai pemakan segala. Sebagai manusia. Sebagai konsumen. Karena Zahwa makan itu kerjanya konsumen. Jadi semua yang makan namanya konsumen. Paham di sini anak-anak? Nah, lihat tadi yang tumbuhan. Tumbuhan ini makan nggak? Makan. Dapat mana dia? Dapat mana makanan? Dari cahaya matahari ditambah air jadilah fotosintesa itu menghasilkan energi. Nah, energinya tumbuhan itu nanti yang dimakan jamur, dimakan Bu Sinta, ya. Tidak hanya manusia yang makan tumbuhan, tetapi juga hewan. Berarti anak-anak masih ingat. Nah, itu adalah pelajaran yang kita pelajari kemarin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang sekarang, Ibu pengen menambah anak-anak supaya semangat. Kita ice breaking dulu. Bagaimana? Setuju? Ice breakingnya seperti ini. Kita tepuk nama. Tepuk nama ya, seperti ini. Tepuknya tepuk atas, tepuk bawah, petik kanan, petik kiri. Bisa ya? Nah, situ. Baik. Nah, sekarang kita padukan dengan menyebutkan nama teman. Kamu sebut namamu dan nama temanmu. Nanti teman yang dipanggil sebut teman yang lainnya. Bisa? Contoh ya. Sebutkan nama teman. Sinta Zahwa. Sally. Yuk. Wah, berarti Ahmad. Tes Ahmad ya. Berarti Ahmad kurang konsentrasi. Kita coba sekali lagi. Bisa langsung di zoom di sisanya ya Pak. Boleh. Di zoom di sisanya. Yuk. Waktunya. Konsentrasi. Sebutkan nama teman. Sinta Radit. Berarti Radit. Kamu mau sebut siapa nih tadi? Hah? Kenapa nggak disebut? Kamu bisa sebut nama teman di sebelahmu, boleh. Apakah sudah mulai bersemangat? Sekali lagi ya? Waktunya. Konsentrasi. Sebutkan nama teman.
hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Jadi nanti setelah belajar, anak-anak mampu membuat rantai makanan, kemudian menyebutkan produsen dan konsumen pada rantai makanan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelumnya ibu akan membagi anak-anak nanti melalui kelompok-kelompok kecil, tetapi hal pertama yang akan ibu sampaikan adalah anak-anak sekarang buka buku IPAS-nya, buku paket IPAS halaman 43 dan 44. Silakan diambil di lemari. Ya. Anak-anak silakan dibaca halaman 42 saja. Makan dan dimakan. Nah, baik anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, apa gambar yang ada pada teks tersebut? Ada gambar laba-laba, apa lagi? Ya, coba ibu pengen ngacung aja ya biar nggak jawab semuanya. Selain itu ada apa lagi? Ada tumbuhan. Tumbuhan apa itu? Tumbuhannya apa? Itu sayur. Ada sayur. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Sudah, itu saja. Nah, sekarang ibu mau tanya nih. Karena judul di atas itu adalah makan dan dimakan. Ada sayur, ada belalang, ada produsennya siapa? Sayur. Ini sebagai produsen. Sayur ini nanti diapakan anak-anak? Siapa yang makan sayur pertama kali? Bagus. Yang makan sayur pertama kali adalah setelah itu belalang ini nanti akan dimakan nih. Siapa yang makan belalang? Berarti belalang ini konsumen. Berapa? Satu. Laba-laba konsumen. Nah, peristiwa makan dan dimakan ini anak-anak yang disebut peristiwa makan dan dimakan. Nah, makan dan dimakan ini bisa terjadi di mana saja. Tidak hanya di kebun, bisa juga di sawah. Di mana lagi? Di hutan. Apa lagi? Di sungai. Apa lagi? Di rumah. Bisa aja. Apa lagi? Di taman, di dapur. Nah, di dapur ya, di dapur ya, di dapur. Di dapur. Di dapur itu biasanya ada apa saja? Ada makanan ya? Sudah dimasak ya? Contohnya saja makanan yang sudah ibu masak, sayur. Sayur lah ya. Dimakan siapa? Sebelum dimakan manusia, semisal sayurnya dibuka, nggak ditutupin. Lalat, sayur. Di dapur ini ya, dapur ya. Sayur dimakan lalat. Nah, yang makan lalat siapa? Cicak, bagus. Cicak dimakan yang paling besar, yang lebih besar dari cicak apa? Dimakan tokeknya nanti setelah mati busuk. Setelah busuk menjadi tanah.
Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sambungan hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari hewan apa dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Begitu ya anak-anak. Dari video yang telah Ibu putar, apakah anak-anak semakin memahami? Ya. Coba sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, Ibu akan menanyakan nih kepada anak-anak. Tadi dalam video ramai makanan itu ada apa saja? Bisa. Ada produsen, Konsumen. konsumen. Konsumen ada berapa? Ada berapa tadi konsumennya? Ada dua. Tadi yang makan apa? Tumbuhan. Tumbuhan dan yang makan Daging. daging. Yang makan tumbuhan disebut Herbivora. yang makan daging disebut Karnivora. yang makan dua-duanya disebut Omnivora. Sampai sini paham anak-anak? Baik. Tadi yang sudah diputar videonya itu ada beberapa hewan ya. Coba dong Ibu pengen sebut 3 hewan di sini. Coba siapa yang mau menunjukkan? Jawab. Rusa. Seri. Ular. Ada ular. Abang 3. Yang kecil hewan kecilnya mungkin. Kucing. Ada? Kucing. Produsennya bisa disebut apa tadi? Tumbuhan. Tumbuhan boleh ya. Anggap saja di sini makan nasi. Nasi ya. Nasi dimakan. Ular. Kucing. Karena rusa dan kucing ini sama ya. Kalau kucing kan omnivora, kalau rusa herbivora. Harusnya ini dulu ya, nanti dulu. Nah, kucing dimakan ular. Ya, ular mau kok makan kucing. Dilihat ularnya besar apa kecil. Ya, karena ular itu hanya mau makan daging, hanya mau makan makhluk hidup lainnya. Baik anak-anak, karena tadi sudah membaca buku paket, kemudian melihat
video yang telah Ibu putar, sekarang Ibu akan memberikan anak-anak LKPD atau lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Kemarin kan sudah Ibu bagi nih kelompoknya ya. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Coba baca dulu kelompok A di mana? A di mana? Kelompok A, kelompok 1. Mana? Nah, kelompok B, kelompok 2. Ya, kelompok C, kelompok 3. Baik, Ibu bagi ya. Sekarang dari kelompoknya. Ketua kelompok bisa maju ke depan, Mbak? Atau Ibu bagi saja sudah ya dari kelompoknya. Anak-anak nanti kerjakan ini berkelompok ya. Kerjakannya berkelompok. Sebelum Ibu bagi, Ibu akan membacakan dulu bagaimana cara anak-anak nanti mengerjakan LKPD. Ibu mulai dari kelompok A atau kelompok 1. Di sini ada beberapa hewan dan tumbuhan. Nanti kalian gunting sesuaikan dengan urutan pada rantai makanan untuk kelompok A. Paham ya kelompok A? Paham ya? Jawab dulu. Paham ya? Nah, gitu. Kemudian ada kelompok B. Nih, di sini juga sama. Tetapi untuk kelompok B anak-anak ya, dilihat ya. Di sini ada urutannya. Selain ada hewannya, juga ada posisinya. Ya, ada posisinya. Nanti anak-anak gunting nih, tumbuhannya atau hewannya ditaruh di atas. Ya, paham? Nanti kotaknya ini ditulis posisinya. Jadi anak-anak nempelnya berapa kali? Berapa kali nempelnya? 2 kali. Kalau kelompok A tadi hanya menempel gambarnya saja, untuk kelompok B disertai dengan posisinya. Bisa dipahami? Bisa. Bagus. Sekarang untuk yang terakhir kelompok C ya, kelompok C perhatikan. Di sini ada jaring-jaring makanan. Ada beberapa hewan dan tumbuhan. Anak-anak nanti akan membuat jaring-jaring. Bubuhkan tanda panah di setiap hewannya. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak tuliskan rantai makanan yang sudah dibuat dari panah-panah yang dihubungkan kepada hewan-hewan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Satu kelompok, dua anak, satu dulu ya. Satu LKPD-nya. Itu lagi. Ini sama, segi juga. Itu dah. Cukup. Kelompok B. Berdua. Kamu jangan berdua. Kelompok B. Bukunya tutup dulu
antara suara-suara itu. Semakin dekat, semakin dalam, kamu bisa merasakan suara-suara itu. Silakan buka mata kalian. Tepuk tangan kita semuanya. Bagaimana? Apa yang kalian rasakan setelah mendengar suara-suara itu? Tenang. Coba ibu mau tanya. Angkat tangan ya. Apa suara yang kalian dengar? Burung, monyet, suara tumbuhan, apa lagi? Ayam hutan, jangkrik. Kira-kira mana yang kalian dengar itu terjadi di mana ya? Di hutan. Ada serangga, ada domba suara ada suara ayam. Ketika kalian mendengar itu, apa yang kalian rasakan? Semua beban yang kalian pikirkan itu hilang sejenak ya? Apakah sekarang sudah mulai enakan? Tadi anak-anak sudah kerja kelompok mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya untuk presentasi. Silakan kita akan presentasi kelompok. Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ah, bagus Citra. Kelompok 2, kelompok B. Citra, bisa ditambahkan nanti kami presentasikan ya. Sudah, silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimakan belalang, belalang dimakan hatta, hatta dimakan ular, ular dimakan ular. Robot sebagai Produsen, konsumen satu, apa? anak konsumen Belalang. hatta konsumen dua, ular konsumen tiga, ular konsumen tiga. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih Citra. Silakan masuk kembali. Matikan apa? Matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menampilkan tugas saya berkelompok. Rumput dimakan belalang,
sebagai produsen, Lalang sebagai konsumen 1, Katak sebagai konsumen 2, Ular sebagai konsumen 3, Elang sebagai konsumen 4. Ya, teruskan teman-teman buat Citra dari kelompok 2. Baik, sekarang dari kelompok A, siapa yang akan mewakili? Silakan maju ke depan. Bagus. Ayo, Sat, silakan maju ke depan, Sat. Ayo, di sana dulu. Menghadap ke depan ya, Sat. Nah,